Oke, langsung dimulai nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif ini diselenggarakan lewat webinar nggih. Terima kasih sudah berkenan hadir, sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam webinar kecil ini gitu nggih. Sebelumnya saya share screen dulu ya. Apakah sudah tampak, Bu? Share screen yang sudah saya tampilkan? Tampak nggih? Nggih, matur nuwun. Nggih, eee, hari ini kita akan melakukan webinar nggih, diseminasi tentang budaya positif. Ini adalah program dari Pendidikan Guru Penggerak, ini adalah dalam rangka untuk melengkapi tugas aksi nyata untuk modul 1.4 gitu. Eee, Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali secara online dalam diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata guru penggerak untuk modul 1.4. Kemudian selawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Eee, untuk acara hari ini yang akan kita lakukan selama webinar ini adalah, agendanya yang pertama adalah pembukaan, kemudian penyampaian materi, kemudian refleksi aktivitas pembelajaran, kemudian diakhiri dengan penutup. Nah, untuk agenda yang pertama, marilah kita buka agenda ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga diberikan kelancaran selama webinar ini. Nanti saya antarkan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi kita awali dengan kesepakatan belajar nggih Bapak Ibu. Kita awali kesepakatan belajar ini yang kita sepakati adalah saya harap seluruh peserta bisa memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Berpendapat telah dipersilakan, kemudian boleh menyiapkan buku untuk menulis catatan, kemudian seluruh peserta juga bisa berpartisipasi penuh dan kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Saya harap semua yang hadir di sini semuanya dalam kondisi yang gembira, tidak ada yang sedang sedih, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tidak ada yang sakit gitu ya. Boleh juga kalau Bapak Ibu ada yang mau menyiapkan camilan, snack, kopi untuk apa ya, untuk biar tidak merasa bosan dalam webinar ini. Nah, tujuan kegiatan acara hari ini adalah peserta memiliki pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam budaya positif sesuai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang nanti diharapkan adalah panjenengan semua bisa paham dengan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Nah, sesuai dengan eh, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, apa saja itu inti dari budaya positif? Nah, hari ini yang akan kita pelajari ada 6.
ada 6 hal yang menjadi menu pembelajaran kita, yang merupakan inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, restitusi. Lalu keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol, yang terakhir ada segitiga restitusi. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang sudah mendapatkan materi ini sebelumnya? Kalau mungkin sudah ada, mungkin nanti bisa menambahkan bila saya ada yang saya sampaikan masih ada yang kurang. Kalau belum, ini semoga menjadi tambahan ilmu atau tambahan pengetahuan wawasan dari Bapak Ibu semua. Nah, eee, pertanyaan pemantik, saya minta nanti ada yang bisa me menjawab ya. Pertanyaan pertama, sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Coba, adakah salah satu yang bisa menjawab pertanyaan ini? Bagaimana panjenengan sebagai pendidik itu menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini, mungkin di lingkungan sekolah. Suasana positif itu, persepsinya bolehlah suasana positif menurut panjenengan semua. Adakah yang bisa menjawab atau berpendapat? Ada yang bisa berpendapat? Monggo, Pak Nurul. Adakah yang mau berpendapat bagaimana panjenengan sebagai seorang pendidik menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Oh, Pak Ahmad Subhan, monggo Pak. Silakan dinyalakan mic-nya. Ye, suaranya sudah terdengar Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm. Terima kasih Pak Subhan sudah memberikan pendapatnya, nggih. Dengan memasukkan pada peraturan sekolah nggih, jadi lebih apa ya, lebih mudah untuk dimasukkan kepada anak-anak lebih karena memang peraturan itu lebih mengikat anak-anak seperti itu nggih? Oke, terima kasih. Oke, atau ada yang mau berpendapat lagi? Kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Monggo, mungkin ada yang ingin berpendapat tentang penerapan disiplin di sekolah. Apakah dirasa sudah efektif atau belum? Monggo, siapa yang ingin berpendapat? Monggo. Adakah yang mau ingin berpendapat? Oh, Bu Dayanti, monggo. Monggo Bu Yanti. Ya, ya. Ya, terima kasih Bu Yanti atas pendapatnya. Tadi berpendapat bahwa pelaksanaan disiplin kalau dinilai dengan angka di angka 7,8 ya, masih ada yang perlu ditingkatkan. Mungkin ditingkatkan dengan adanya SOP gitu nggih. Oke, itu adalah untuk pertanyaan pemantik untuk apa ya, sesi hari ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi nggih. Materinya tentang disiplin positif. Ini untuk materi yang pertama, itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Loh, sebentar bilang. Nah, disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, biasanya kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada benak kita? Oh, coba saya minta berpendapat Bu siapa ya? Bu Lili ada Bu Lili? Bu Lili mendengar? Bu Lili? Oh tidak, sedang tidak dekat ya. Siapa ya? Bu Suli? Bu Suli? Atau mungkin ada yang mau berpendapat kalau mendengar kata disiplin apa yang terbayang di benak? Atau ada kata apa yang terbayangkan dari kata disiplin? Gitu. Ya Bu Suli, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dari Bu Suli? Tepat. Oke, ada yang ya, tepat ya. Ada yang mau berpendapat yang lain? Kalau mendengar kata disiplin, ya, Bu Yanti? Tertib, teratur, nggih. Nggih. Ada lagi yang ingin berpendapat tentang kata disiplin? Kalau mendengar kata disiplin apa sih yang terbayang? Nggih, rata-rata akan itu ya, kalau mendengar kata disiplin, iya sesuai dengan juknis. Nah, itu. Biasanya kalau mendengar kata disiplin pasti akan terbayang dengan tata tertib,
peraturan, kemudian hukuman gitu nggih. Biasanya seperti itu nggih. Nah nah padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, itu sebenarnya ya, hubungan dengan disiplin. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, eh, kalau disiplin itu ada tanggung jawabnya, gitu. Berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, inilah yang ingin diangkat tentang disiplin positif. Biasanya kalau disiplin itu kan sesuatu yang tertib, teratur gitu ya, yang taat dengan peraturan gitu kan. Biasanya kalau nggak taat peraturan nanti akan ada hukuman. Nah, diharapkan dengan disiplin positif itu adalah eh, setiap murid itu bisa melakukan eh, menaati peraturan itu dengan rasa tanggung jawabnya muncul dari dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau reward. Nah, biasanya kan kalau ada yang misal ada yang melakukan puasa sunnah, misal dikasih hadiah gitu. Nah, jadi mungkin dia akan melakukannya itu karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, dengan disiplin positif itu diharapkan mereka itu melakukannya bukan karena mengharapkan imbalan ataupun takut akan ada ancaman atau hukuman ketika tidak melakukan hal tersebut. Nah, itulah yang ingin dicapai dari disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, jadi yang diharapkan adalah sebagai pendidik kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin yang munculnya itu dari intrinsik, yaitu dari dalam dirinya sendiri, bukan dari ekstrinsik, bukan dari luar dirinya. Misal karena takut ancaman guru, misal takut dihukum guru, misal atau ingin mengharapkan imbalan dari guru. Nah, itu yang diharapkan di disiplin positif itu adalah kita bisa menciptakan anak-anak yang mempunyai motivasi intrinsik untuk melakukan disiplin tersebut. Kemudian dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Misalnya disiplin, taat, jujur, itu kan nilai-nilai kebajikan yang pasti ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifatnya universal, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai tersebut itu adalah nilai-nilai yang universal. Semua suku bangsa manapun menganggap bahwa nilai tersebut adalah nilai yang baik. Semua dari latar belakang agama manapun menganggap bahwa nilai tersebut adalah nilai yang baik. Nah, itu adalah nilai kebajikan universal. Jadi, misalnya jujur di agama Islam, jujur itu dianggap sebagai nilai yang baik. Di agama Kristen juga dianggap jujur itu adalah nilai yang baik. Jadi itu adalah merupakan nilai kebajikan universal. Berarti yang nilai-nilai yang dianggap baik oleh semua latar belakang. Gitu. Jadi tidak mengacu pada salah satu latar belakang, suku bangsa, suku dari bahasa, dan latar belakang yang lainnya. Itulah yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ketika kita mengaitkannya itu dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan lebih mudah untuk memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dirinya sendiri. Sehingga kalau motivasinya sudah tumbuh dari dirinya sendiri, maka akan lebih mudah dalam mencapai tujuan mulia. Kemudian kalau di
pendidikan Indonesia, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat nggih tentang profil pelajar Pancasila nggih? Ada 6 elemen, yaitu ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu adalah 6 hal yang ingin dicapai dari profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya. Nah, tadi tentang disiplin positif. Nah, selanjutnya adalah tentang teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, lalu restitusi. Nah, motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, itu adalah motivasi. Kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Kita beribadah pasti ada motivasinya. Entah itu motivasinya karena ingin mendapatkan pahala, atau motivasinya karena untuk sekedar menggugurkan kewajiban, atau motivasinya ingin tampak terlihat solih mungkin, ya itu bisa. Jadi itu adalah motivasi, dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, menurut Diane Gosson, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu. Kalau motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya yang di pikirannya itu adalah nanti kalau nggak dilakuin apa yang terjadi pada saya ya gitu. Nah, itu adalah motivasi yang terendah dari seorang manusia. Hanya ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, jadi orang-orang di golongan yang ini melakukan sesuatu itu karena kalau ada imbalannya, kalau ada penghargaannya. Nah, contohnya mungkin di sekolah kita mungkin melakukan puasa sunnah karena kalau melakukan puasa sunnah dikasih hadiah sama bu guru gitu, mungkin seperti itu. Atau melakukan tugas dengan cepat karena dikasih bintang sama bu guru. Nah, itu adalah salah satu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini maksudnya orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya gitu. Jadi akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya gitu. Misalnya kalau datang terlambat ke sekolah, datang tepat waktu ke sekolah gitu kan. Yang dipikirkan itu bukan karena nanti dihukum oleh gurunya, dihukum oleh guru piket misalnya. Tapi yang dipikirkan adalah nanti kalau saya melakukannya saya akan menjadi orang yang seperti apa gitu. Oh, nanti kita akan menjadi orang yang disiplin. Kita akan menjadi orang yang lebih menghargai waktu. Nah, jadi yang difikirkan adalah hal itu. Dan juga untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi ingin menghargai dirinya sendiri supaya diri ini untuk lebih berharga gitu daripada kita menjadi orang yang misal sering terlambat ke sekolah gitu. Nah, itu adalah motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi menjadi orang yang seperti apa sih nantinya? Kemudian juga untuk menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah nah, eee, coba kalau misalnya kemarin saya mendapatkan soal seperti ini, eee, misalnya di sekolah Anda gitu, di sekolah Anda itu ada yang sering terlambat tapi tidak pernah ditegur. Sebagai seorang pendidik ada guru yang sering terlambat tapi tidak pernah ditegur. Kemudian, eee, tapi Anda adalah menjadi orang yang selalu datang tepat waktu. Apa yang Anda akan lakukan gitu? Apakah Anda akan eee, tetap datang ke sekolah tepat waktu atau apakah Anda akan maju ke kepala sekolah untuk, mengusulkan untuk memberikan hukuman kepada yang sering terlambat atau bagaimana? Nah, itu di ditanyakan kemarin. Kalau Bapak Ibu kalau misalnya ada hal seperti itu apa yang panjenengan lakukan coba? Ada yang ingin berpendapat? Misalnya di sekolah Anda ada yang suka terlambat dan tidak pernah ditegur. Kemudian padahal Anda itu adalah orang yang selalu datang on time ke sekolah. Menurut Anda apa yang ingin Anda lakukan? Apakah jenengan akan langsung mengusulkan kepada sekolah untuk membuat peraturan yang jelas atau apa gitu atau seperti apa? Coba Bapak Ibu ada yang ingin berpendapat tentang hal tersebut misalnya? Ada yang ingin memberikan tanggapan? Ini cuma misalnya ya. Ada yang ingin berpendapat atau saya minta pendapatnya ya? Bu Titi ada Bu Titi? Bu Titi, Bu Titi ada? Adakah yang mendengar suara saya? Oh nggih. Adakah yang ingin berpendapat misalnya di sekolah Anda ada yang suka terlambat? Ini guru ya. Guru yang suka terlambat sedangkan Anda adalah orang yang selalu tepat waktu datang ke sekolah. Kemudian kepala sekolahnya tidak pernah menegur guru yang terlambat itu. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Ataukah ya wis lah, ndak usah ndak apa-apa gitu. Yang penting aku tidak terlambat. Gitu? Adakah yang ingin berpendapat? Tidak ada? Ada nggak ya? Tadi Bu Lili menyampaikan katanya nggak bisa menyalakan mic-nya. Kenapa ya Bu Lili? Oh, saya tidak bisa mengaktifkan suara orang lain soalnya. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, di-skip saja dulu nggih. Oke, lanjut dulu, nanti dilanjutkan lagi. Hmm. Nah, selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, biasanya kalau saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman atau konsekuensi itu merupakan hal yang berbeda. Kalau hukuman itu adalah bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan, kemudian bisa membuat murid takut, kemudian bersifat memaksa, kemudian murid itu juga membenci peraturan. Murid menjadi rendah diri, konsep dirinya menjadi buruk. Nah, itu adalah hukuman, karakter dari hukuman. Nah, biasanya misalnya ada yang, misalnya ke sekolah tidak memakai sepatu yang sesuai dengan dengan ketentuan sekolah, misalnya kemudian disuruh lari mengelilingi lapangan 7 kali, misalnya seperti itu. Itu adalah contoh hukuman, bersifat menyakitkan dan tidak nyaman. Nah, itu bisa membuat murid takut, kemudian bersifat memaksa, kemudian murid menjadi benci terhadap peraturan. Nah, menjadikan konsep diri bagi anak itu menjadi buruk. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan,
Kemudian murid akan menghormati peraturan, menjadikan konsep dirinya menjadi baik. Itu adalah karakter dari konsekuensi. Oh, ini belum 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 selesai tuh ternyata. Nah, namun hukuman dan konsekuensi masih bersifat ekstrinsik ya. Berarti masih bersifat ekstrinsik. Jadi adanya hukuman dan konsekuensi itu hanya masih bersifat memunculkan motivasinya itu secara ekstrinsik. Jadi bukan memunculkan untuk mematuhi peraturan itu dari dirinya sendiri, bukan dari dirinya sendiri, tapi masih dari luar, dari faktor luar, karena adanya peraturan tersebut. Nah, maka ada satu hal lagi yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, restitusi itu adalah hal-hal yang dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi, kalau misalnya anaknya sering berantem, kita tidak hanya menghukum saja, tidak hanya untuk memberikan konsekuensi saja, tapi kita harus memperbaiki kesalahan mereka supaya tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, bagaimana cara-caranya? Nah, itu namanya restitusi. Jadi, kalau ada murid berbuat kesalahan, melanggar peraturan, nah ini sebaiknya dilakukan dengan restitusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini adalah hal yang penting ya. Jadi, kita meminta anak-anak untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi, biasanya kalau ada yang melanggar peraturan gitu kan, sosok guru yang mengingatkan akan menjadi seseorang yang sangat, yang sangat menyeramkan bagi anak yang melanggar. Nah, dengan restitusi ini akan menghilangkan hal tersebut, sehingga akan lebih memperbaiki hubungan dari yang mengingatkan pelanggaran dengan yang melanggar. Sebentar deh, kayaknya masih banyak. Oh ya. Oke, selanjutnya. Restitusi ini bersifatnya adalah tawaran, bukan paksaan. Kok ditawarkan gitu. Jadi, eee, untuk menebus bukan menebus ya, untuk memperbaiki kesalahan itu kita tawarkan hal apa yang akan dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi tidak hanya lari keliling lapangan 7 kali gitu, bukan seperti itu. Jadi, kita memberikan tawaran untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, untuk memperbaiki kesalahannya itu adalah dikembalikan kepada si anak tersebut, gitu. Kemudian ciri-ciri restitusi selanjutnya adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, kemudian diajak anaknya untuk melihat ke dalam dirinya. Kalau melakukan hal tersebut, bagaimana, merasa ada yang rugi enggak, gitu. Jadi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi kita cari dulu kebutuhan apa yang hilang darinya sehingga dia melakukan hal tersebut, gitu. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita fokuskan bukan karena tindakannya tapi karakternya, karakter yang dilakukannya, gitu. Kemudian yang terakhir yaitu fokus pada solusi. Nah, itu adalah ciri-ciri restitusi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah perbedaannya. Misalnya, dalam suatu kasus, yaitu untuk siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini adalah untuk kita membedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang restitusi. Kalau ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, kalau kita ingin memberikan hukuman, bisa aja guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, itu adalah contoh kita memberikan hukuman terhadap siswa yang tidak mematuhi peraturan. Kemudian kalau konsekuensi bagaimana?
guru akan memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Nah, kalau konsekuensi masih lebih mending ya daripada hukuman. Gitu. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi gurunya itu bersifat tegas dan murid menghormati peraturan. Jadi ini mungkin levelnya agak mending ya. Muridnya diajak untuk menghormati peraturan. Kemudian bagaimana kalau dengan restitusi? Nah, kalau dengan restitusi, guru akan menanyakan dulu dengan keyakinan kelas atau dirinya. Nah, biasanya kan kalau di kelas sudah ada keyakinan kelas ya, yang sudah dibuat di kelas. Nah, kemarin. Kemudian guru menanyakan dulu tentang keyakinan kelas yang ada di kelasnya. Apakah hal yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Kemudian membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, guru harus lebih terbuka untuk apa ya? Untuk lebih apa ya? Lebih membuat muridnya itu untuk lebih bisa mengungkapkan hal-hal yang dirasakannya sehingga dia bisa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu untuk materi tentang disiplin positif, tentang teori motivasi, hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Oke, lanjut ya. Sama satu lagi, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya di kelas ya, terutama yang wali kelas sudah nggih? Sepertinya dulu pas awal tahun pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Nah, kenapa kok ini namanya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja gitu? Kenapa tidak ditulis dengan peraturan kelas saja gitu? Kan sama aja gitu. Mungkin terlintas seperti itu nggih. Nah, ini mungkin kita bisa sandingkan eh, dengan pertanyaan ini. Mengapa kita harus memakai helm bila mengendarai motor? Nah, ada yang mau menjawab kenapa kita harus memakai helm kalau mengendarai motor? Ada yang ingin berpendapat? Bapak Ibu? Monggo. Nggih, Bu Yanti. Iya, untuk keselamatan, nggih. Ada yang berpendapat lain, mungkin karena supaya tidak ditilang polisi, misal gitu. Nah, gitu nggih. Rata-rata akan menjawab dengan untuk keselamatan. Eh, tapi mungkin masih banyak kita temui bahwa eh, ada yang memakai helm itu hanya untuk misal kalau dia melewati jalan raya saja. Ketika di jalan-jalan kampung itu tidak memakai helm. Nah, bedanya apa dengan eh, memakai helm di jalan raya dengan memakai helm di jalan kampung? Padahal sama-sama tujuannya adalah untuk keselamatan. Apakah keselamatan itu hanya ada di jalan kampung sehingga di jalan kampung tidak perlu pakai helm? Sehingga kalau ke jalan raya itu kita harus memakai helm, kan sebenarnya sama aja. Nah, perbedaannya apa gitu. Kemudian ada pertanyaan, mengapa kita harus datang tepat waktu ke sekolah? Nah, ini ada yang ingin menjawab, adakah yang ingin menjawab mengapa kita harus datang tepat waktu ke sekolah? Ada yang ingin raise hand, boleh? Monggo, Bapak Ibu. Mengapa kita harus datang tepat waktu ke sekolah? Oh, Bu Titi, monggo Bu Titi. Silakan dinyalakan mic-nya. Ya, Bu Titik menaati peraturan gitu. Oke. Nah, itu adalah beberapa persepsi untuk menaati peraturan. Kalau tidak ada peraturan datang tepat waktu ke sekolah, apakah kita tidak akan datang tepat waktu ke sekolah? Nah, itu mungkin yang akan bisa ditanyakan. Nah, itu yang akan memunculkan apa motivasi kita dalam melakukan hal tersebut. Nah,
Kalau kita memotivasinya misal ya, kalau dengan yang pertanyaan yang pertama tadi, helm gitu. Kalau motivasinya itu adalah untuk keselamatan, maka sudah sepatutnya kalau kita kemana pun naik motor, maka kita akan pakai helm gitu. Karena kita motivasinya adalah dari sendiri, dari keyakinan kita gitu, dari keyakinan kita untuk mendapatkan keselamatan itu gitu. Sehingga kita akan memakai helm. Nah, kalau kita datang tepat waktu ke sekolah, motivasinya adalah karena untuk menaati peraturan, berarti berarti apa motivasinya tadi? Tadi kan ada motivasi ada 3 ya, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan, kemudian untuk yang ketiga adalah untuk menjadi diri yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai dan ingin menghargai diri dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau motivasinya adalah karena peraturan, berarti kemungkinan adalah motivasinya adalah antara yang pertama atau yang kedua, yaitu menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan gitu. Berarti dia belum meyakini tentang datang tepat waktu ke sekolah, bukan ingin menjadi sosok yang seperti apa gitu ya. Gitu. Nah, itulah kenapa ada keyakinan kelas supaya di kelas itu kita mendapatkan satu keyakinan yang sama, kita meyakini hal yang sama. Kalau kita yakin ada atau tidak ada peraturan, maka kita akan melakukan hal tersebut gitu atau kita akan menghindari hal tersebut karena kita meyakini hal tersebut. Itulah kenapa dinamakan dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Karena kalau dinamakan dengan peraturan kelas, nah motivasi untuk melakukannya nanti adalah karena kalau tidak ingin menghindari hukuman ya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, itu. Maka eh, disebutlah dengan keyakinan kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagi mungkin kalau ada yang belum membuat keyakinan kelas, mungkin nanti bisa membentuk keyakinan di kelas ya. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, bersifatnya lebih abstrak. Jadi yang kita ingin bahas itu bukan sesuatu yang sesuatu yang umum dijadikan peraturan gitu. Bisa saja kita memunculkan saling menghargai dengan teman-temannya, kemudian mungkin kita bisa memunculkan eee, apa, ketika meminjam barang milik temannya harus izin terlebih dahulu, kemudian membiasakan mengucapkan terima kasih, maaf. Nah, itu bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi, pernyataan-pernyataannya yang umum, yang bisa dipahami oleh semua siswa. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi, kalau ingin menyusun keyakinan kelas, tolong dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan ada kata jangan misalnya atau dilarang, kemudian tidak. Nah, itu tolong dihindari, bisa dihindari dalam membentuk sebuah keyakinan kelas. Misalnya mungkin apa? Kalau sebelumnya peraturan kelas itu dituliskan tidak boleh datang terlambat ke dalam kelas, ketika masuk ke dalam kelas gitu. Nah, mungkin bisa diganti dengan kalimat yang lebih positif. Datang tepat waktu ke dalam kelas, seperti itu. Kemudian, misalnya, punya peraturan di kelas itu tidak boleh berlarian di dalam kelas. Mungkin dibuat dengan kalimat yang lebih positif. Eh, Cukup berjalan di dalam kelas gitu, tidak boleh berlarian. Jadi tidak ada kata tidak atau kalimat larangan itu sebisa mungkin dihindari dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas.
Jadi, kalau bisa jangan terlalu banyak sehingga tidak apa ya, tidak membuat anak-anak itu kadang bingung sendiri dengan apa yang harus dia lakukan gitu. Kalau sedikit kan mereka akan lebih mudah mengingat. Nah, dibuatlah dengan pernyataan-pernyataan universal, misalnya saling menghargai. Nah, itu kan sudah bisa sudah bisa banyak mencakup, untuk hal-hal yang bisa dilakukan di dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi, kalau menyusun keyakinan kelas adalah hal-hal yang bisa dilakukan, diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan yang, eee, susah sekali untuk dilakukan, gitu. Yang sangat susah untuk dilakukan. Misalnya berbahasa Inggris di hari Kamis gitu. Kalau misalnya, itu masih sulit diterapkan, jangan dijadikan sebagai sebuah keyakinan kelas. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini adalah poin pentingnya ya. Keyakinan kelas itu yang membuat itu adalah kesepakatan antara guru dengan murid di kelas tersebut. Jangan hanya guru saja yang membuat poin-poinnya. Eee, Kenapa kita harus melibatkan murid di situ? Eee, ka ini adalah keyakinan, ini adalah kesepakatan. Nah, jadi mereka sal s me ji mereka akan mengerti dengan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka inginkan. Misalnya di situ disepakati, misal ketika tidak mengerjakan PR, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, di situ dibahas sekalian. Jadi mereka akan sudah tahu konsekuensinya apa, untuk memperbaiki hal tersebut. Kemudian jadi, ketika hal tersebut suatu pelanggaran akan terjadi, mereka sudah meyakini apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi, warga kelas harus dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di situ ada kegiatan curah pendapat ya. Jadi mereka harus mencurahkan pendapatnya, saling mensepakati, kesepakatan yang ada di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan kelas itu juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Misalnya dirasa ternyata selama berjalannya beberapa waktu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kelas, maka keyakinan kelas bisa ditinjau kembali. Sampai di sini dulu. Kira-kira adakah yang apa Eee, perlu diperjelas, diulang lagi? Loh, ih, halo, apakah ini masih apa aku mental ini? Halo, apakah suara saya masih terdengar?
Ya Allah, Bi. Oh, Mbak Leni, Mbak Leni ada di sini. Ini Eh, maaf ya Bapak Ibu. Ini tadi ternyata 1 jam itu langsung otomatis berhenti sendiri. Terus rekamannya hilang. Saya nyari kemana ini? Apa? Ini saya di laptop. Saya di laptop. Atau masih bisa?
Iya. Oh gitu. Mmm. Oh gitu. Mmm. Iya itu tadi. Mmm. Oh. Mmm. Oh gitu. Terus yang tadi ilang ya, Bu, ya? Yang tadi berarti dari awal tadi ilang ya berarti ya, Bu, ya? Jam. Oke. Dilanjutkan nggih Bapak Ibu nggih, tentang pembentukan keyakinan kelas nggih. Eee, Selanjutnya untuk pembentukan keyakinan kelas, selanjutnya yaitu keyakinan sebentar nggih, iya. Untuk pembentukan keyakinan kelas yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi, keyakinan kelas yang kita buat itu harus bisa dilakukan, memungkinkan untuk dilakukan di kelas tersebut. Jangan sampai membuat keyakinan kelas yang tidak mungkin untuk dilakukan, mungkin sangat berat. Misalnya, eee, ada keyakinan kelas setiap hari Kamis kita menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari. Nah, itu kan berat sekali mungkin. Nah, jadi keyakinan kelas itu sesuatu yang mudah diterapkan di lingkungan kelasnya. Kemudian selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi aktif dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, ini adalah poin pentingnya karena untuk keyakinan kelas memang harus ada kesepakatan antara guru dengan muridnya. Jangan sampai keyakinan kelas itu adalah yang membuat hanya guru saja. Harus ada keyakinannya, harus ada disepakati. Misal keyakinan kelas poin yang ini kalau dilanggar bagaimana konsekuensinya, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Nah, itu kita sepakati dalam curah pendapat tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, selama keberjalanannya keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan bisa ditinjau kembali. Misal ketika dirasa tidak memungkinkan untuk dilakukan atau harus ada evaluasi-evaluasi dalam pelaksanaannya. Nanti bisa ditinjau kembali keyakinan kelasnya. Selanjutnya, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan tentang kebebasan, lalu kesenangan, kemudian penguasaan. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu, nah, yang pertama tentang kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini adalah berkaitan dengan kebutuhan tentang pangan, sandang, papan, tentang kesehatan, rumah. Nah, itu adalah kebutuhan dasar hidup. Nah, kemudian kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis ya. Eh, berhubungan dengan kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial,
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan. Kalau penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, itu adalah tentang penguasaan. Kemudian kebebasan, kalau kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu adalah penguasaan. Kalau kesenangan berarti kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa, itu adalah berhubungan dengan kebutuhan penguasaan. Nah, biasanya kalau tidak terpenuhi salah satu dari kebutuhan ini, seseorang biasanya akan melakukan hal-hal yang bersifat negatif. Nah, itu biasanya. Jadi, eh, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Nah, jadi sebagai guru kita memang harus jeli untuk melihat mungkin ketika murid-murid kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, mungkin ada kebutuhan dari 5 hal ini ada yang tidak terpenuhi, sehingga dia melampiaskannya dengan hal-hal yang lain. Nah, jadi kita sebagai guru memang harus peka terhadap kebutuhan dasar murid kita. Kemudian selanjutnya tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 hal kita sebagai dalam memposisikan kita sebagai guru untuk murid kita. Ada yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, kemudian pemberi rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, lalu manajer. Nah, posisi yang pertama adalah penghukum. Nah, ini biasanya dengan menggunakan baik fisik maupun verbal. Nah, biasanya orang-orang yang di posisi penghukum ini mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah biasanya kalau di posisi penghukum, biasanya guru akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, gitu. Kemudian, kamu selalu saja salah. Nah, itu adalah berarti kita sedang posisi sebagai penghukum. Pasti selalu kamu yang salah. Nah, itu adalah contoh kata-kata yang diucapkan oleh seorang penghukum. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia, yaitu dengan cara hukuman. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian, posisi sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, terkadang ada guru yang memposisikan sebagai pemberi rasa bersalah. Nah, biasanya kata-kata yang diucapkan akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gitu. Nah, ketika guru mengucapkan kalimat tersebut, itu akan menumbuhkan rasa bersalah murid kepada kita. Kemudian kalimat selanjutnya adalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, itu adalah contoh kalimat yang diungkapkan oleh pemberi rasa bersalah. Kemudian ada lagi, gimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Nah, itu adalah contoh kalimat untuk memberikan rasa bersalah. Nah, kadang ada guru yang memposisikan seperti itu, ingin memberikan rasa bersalah kepada
muridnya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi mereka akan merasa dirinya itu buruk. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, ini adalah ketika kita memposisikan sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian eh, ketika kita sebagai guru memposisikan menjadi seorang teman. Nah, kata-katanya juga akan berbeda. Nah, mungkin contohnya ada seperti ini. Ayo, bantulah Bapak ya, gitu. Nah, demi Bapak ya, gitu. Nah, itu adalah sebagai teman. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, itu adalah contoh kita memposisikan sebagai teman. Ya udah, kali ini nggak apa-apa deh. Tapi yang lain nanti lain kali jangan gini lagi ya. Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat ketika kita memposisikan sebagai teman. Nah, ini eh lumayan baik ya, tapi cuma akan menimbulkan sedikit hal negatif. Hal negatifnya adalah murid menjadi apa ya, seperti ketergantungan dengan kita. Mungkin dia akan mematuhi peraturan atau melakukan hal-hal yang baik ketika kita bersama dengan kita saja. Ketika dengan guru yang lain, maka dia akan kembali lagi. Jadi, memposisikan diri sebagai teman baik, tapi ada hal negatif yang ditimbulkan, yaitu adanya ketergantungan dengan guru tersebut. Nah, selanjutnya untuk posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, memantau itu berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi, kalau sebagai pemantau itu dia akan memposisikan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi, dia akan selalu berpegang pada peraturan, kemudian dia akan berpegang pada konsekuensi. Jadi, kalimat-kalimat yang diucapkan pada posisi sebagai pemantau itu contohnya seperti ini. Peraturannya apa gitu. Misalnya ketika ada murid yang bertengkar gitu. Kemudian sang guru akan coba masih ingat nggak peraturannya apa di kelas. Nah, itu seperti itu. Itu adalah posisi sebagai pemantau. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Gitu. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu lakukan ini? Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat yang dilakukan ketika guru memposisikan sebagai pemantau. Jadi, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan bisa menggunakan stiker, catatan. Nah, itu kemudian posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ketika mengontrol murid dengan posisi pemantau ini, dia akan berpegang pada peraturan dan konsekuensi yang selalu dipegangnya. Kemudian yang terakhir ada manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga seorang manajer memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, jadi untuk manajer itu dia bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, jadi kolaborasi gitu ya. Kemudian contoh kalimat-kalimat yang akan disampaikan ketika guru memposisikan sebagai manajer adalah misalnya apa yang kita yakini. Nah, ini dikembalikan kepada keyakinan kelas yang ada di kelas misalnya. Kemudian apakah kamu meyakininya gitu. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini hal menunjukkan apa untuk dirimu? Nah, itu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu adalah posisi manajer. Nah, jadi kalau diperhatikan dari 5 posisi kontrol guru ini, yang terbaik adalah posisi manajer karena dia akan membersamai murid untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga dia akan menemukan jalannya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, itu.
dengan cara tadi mengembalikan pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, namun membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Karena sesungguhnya yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi, kita mengajak murid kita untuk bisa mengontrol dirinya untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, ini adalah contoh kasusnya ketika murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ketika kita memposisikan sebagai penghukum, maka mungkin kita akan melakukan berdiri di depan barisan, misalnya seperti itu. Kemudian, kalau diposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin yang kita ucapkan adalah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu mungkin adalah kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kalau memposisikan sebagai teman, yang akan kita sampaikan adalah, ayolah buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya dengan kalimat selanjutnya. Gitu. Kali ini tidak apa-apa, tapi besok jangan diulangi lagi ya. Nah, itu adalah memposisikan sebagai teman. Kemudian kalau posisi sebagai pemantau, nah kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi murid ditanyakan tentang peraturan dan konsekuensi yang ada. Kalau sebagai manajer, kalimatnya mungkin akan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, itu adalah manajer. Dia diajak untuk melihat kembali kesalahannya apa yang diperbuat. Kemudian dia diajak untuk memperbaiki kesalahannya. Itu adalah ketika kita memposisikan sebagai manajer. Terakhir, nah ini adalah materi terakhir tentang segitiga restitusi. Ini adalah materi yang lumayan rumit menurut saya ini. Tapi semoga Bapak Ibu lebih bisa dari saya. Nah, segitiga restitusi. Tadi kan di materi awal sudah ada tentang hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan segitiga restitusi. Kenapa namanya segitiga restitusi? Karena dalam melakukan restitusi itu ada 3 langkahnya, gitu sehingga disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas itu maksudnya apa? Jadi biasanya kalau anak berbuat kesalahan, kemudian kita tanya gitu kan masih menggebu-gebu ya, misal habis berantem gitu kan masih 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 ada hawa ingin marah. Nah, itu kita stabilkan dulu, menstabilkan identitasnya dulu. Ditanya dulu tadi ngapain gitu. Nah, yaitu tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Nah, jadi distabilkan dulu dari identitas, karena dia tadi melanggar peraturan, dia berarti kan sebagai anak yang gagal ya karena tadi melanggar peraturan. Nah, kita stabilkan dulu. Nah, contohnya misalnya dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, asalkan lanjutnya seperti itu. Kemudian misalnya kita menyampaikan dengan kalimat tidak ada manusia yang sempurna. Jadi istilahnya kalau anak sedang marah itu sedang sedang diredam kemarahannya dengan distabilkan gitu ya. Kemudian juga bisa dengan kalimat saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu kan seperti kayak, oh ternyata Pak Guru juga pernah ya. Nah, itu kan untuk untuk sedikit meredam ketika anak itu merasa identitasnya sebagai anak yang gagal melaksanakan peraturan itu bisa teredam. Nah, kita bisa loh menyelesaikan ini. Nah, itu adalah contoh-contoh
kalimat untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya yaitu dengan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu adalah untuk apa ya? Untuk memvalidkan lagi kenapa dia berbuat salah gitu. Pasti dia ada tujuannya untuk melakukan perbuatan salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang berdasar dari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, bisa saja eh, ketika anak berbuat kesalahan, ada kebutuhan dasar yang sedang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan yang salah tersebut. Nah, itu bisa kita eh, apa ya? Kita cari lagi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, biasanya kita bisa memberikan dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, contoh kalimat-kalimat yang bisa disampaikan adalah tapi harus disampaikan dengan nada yang tidak menghakimi ya. Padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kamu cuma melakukan ini loh gitu. Nah, itu adalah salah satu kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut gitu. Nah, terkadang kan kita misal berantem gitu, kita tidak tahu alasannya apa dia melakukan hal itu, tapi kita asal menghukum saja. Ternyata dia sedang memperjuangkan haknya misal karena direbut mainannya. Nah, itu kan harus kita apa ya? Harus kita validasi dulu tentang tindakannya. Kemudian kalimat yang lain bisa kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu contoh kalimatnya. Nah, contoh kalimat yang lain adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi dalam restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Jadi bukan seperti membombong dengan anak-anak dengan melanggar peraturan itu baik bukan, eh, tapi dengan sikap kita harus memahami alasan anak-anak melakukan hal tersebut. Nah, itu adalah tentang validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan ini, kita kembalikan lagi pada keyakinan kelas. Mungkin di kelas sudah ada tentang keyakinan saling menyayangi dengan sesama teman. Nah, itu kan eh, apa keyakinan yang harus dilakukan atau keyakinan yang harus diyakini oleh setiap murid di kelas yang tidak boleh dilanggar. Nah, itu. Nah, maka kalimat-kalimat yang bisa ditanyakan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, gitu. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, gitu. Ditanyakan lagi tentang keyakinan kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah untuk menanyakan keyakinan. Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Nah, dengan setelah menanyakan keyakinan, maka anak-anak akan lebih mudah untuk diarahkan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kemudian mungkin ini contoh yang bisa contoh penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Goni, Gusti dengar dari wali kelas Mas Goni sering terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan Mas Goni, sudah berapa kali Mas Goni terlambat? Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik Mas Goni, berbuat kesalahan itu manusiawi.
Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dan memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju? Setuju. Mas Doni, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Mas Doni, sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Mas Doni sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, capek, jadi bangun terlambat. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya, tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurutmu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Menurutmu, disiplin itu penting tidak untuk kita? Penting, Bu. Karena saya jadi menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting karena sangat bermanfaat bagi kita. Kita jadi menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan jadi tidak menumpuk, juga melatih kemandirian. Ya Bu, saya menyesal karena sering terlambat. Saya minta maaf. Ya Mas, sikap yang kamu tunjukkan sudah baik. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya harus cepat dan tidak begadang agar datang ke sekolah agak lebih awal. Baik Mas Doni, kita sudah menemukan solusinya. Bu Yusi akan bekerja sama dengan orang tua Mas Doni agar Mas Doni tidak terlambat lagi. Silakan kembali ke kelas ya. Baik, itu adalah contoh penerimaan segitiga restitusi. Itu adalah ceritanya eh, Mas Goni itu sering datang terlambat ceritanya. Nah, itu adalah eh, contoh percakapan segitiga restitusi untuk mendapatkan solusi dari anak yang sering terlambat. Kemudian dia akan diarahkan untuk bisa memperbaiki eh, kesalahannya. Nah, mungkin alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan terkait eh, diseminasi budaya positif. Ini mungkin adakah yang ingin bertanya atau ada yang ingin sharing dan bisa kita bahas bersama-sama di sini? Adakah Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin saya minta bantuannya nggih Bapak Ibu untuk bisa mengisi Padlet, Padlet refleksi nggih. Eh, saya share linknya, mana ya linknya? Sebentar. Ya. Oke, sebentar saya cari linknya dulu nggih. Eh, eh. Bapak Ibu itu saya share link Padlet. Insya Allah itu sebagian besar Bapak Ibu sudah pernah memakai Padlet ya. Dulu pas pernah POP kita pernah lakukan Padlet ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa mengisi itu. Eh, nanti nanti saya contohkan dulu nih cara mengisi Padletnya. Nah sebentar saya share screen dulu. Hmm. Nah, mana?
Nah, ini adalah contoh Padletnya. Nanti minta tolong Bapak Ibu eh, menuliskan tentang 2 hal. Yang pertama adalah tuliskan hal menarik apa yang Anda pelajari dalam diseminasi kali ini. Kemudian yang kedua, hal baik apa yang akan Anda kembangkan setelah diseminasi ini. Nah, nanti itu sudah saya share link Padletnya. Minta tolong ada salah satu yang bisa menuliskan. Nah, nanti kalau dengan mengisi tinggal klik tanda plus, bisa lewat HP, bisa lewat laptop. Nanti yang subjeknya nanti bisa ditulis dengan nama panjenengan. Kemudian tulislah sesuatu eh, subjeknya nanti ditulis dengan namanya panjenengan, kemudian tulislah sesuatu yang luar biasa. Nah, nanti tuliskan saja untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Hal menarik apa yang Anda pelajari dalam diseminasi kali ini? Kemudian yang kedua, hal baik apa yang akan Anda kembangkan setelah diseminasi ini? Nah, adakah yang mau mencoba untuk mengisi Padletnya dari link tersebut? Gitu. Nanti tinggal klik tambah saja. Di HP ada bisa, di laptop juga bisa. Nah, minta tolong dituliskan. Oh, ada yang sedang mengetik. Alhamdulillah. Subjeknya ditulis dengan nama panjenengan, nggih. Kemudian kalau sudah selesai menulis nanti tinggal klik publikasikan. Adakah yang sedang mengisi? Oh, alhamdulillah. Ini sudah ada yang menuliskan. Bu Yanti menuliskan bahwa hal menarik yang dipelajari hari kali ini adalah tentang restitusi. Kemudian hal baik yang ingin dikembangkan setelah diseminasi ini adalah saya akan mencoba melakukan restitusi dan untuk bisa melakukan dengan baik saya akan mempelajarinya lebih mendalam. Alhamdulillah. Nggih. Oh, Bu Suli juga sudah menuliskan. Saya memperoleh ilmu yang luar biasa hari ini, yaitu teknik-teknik mendisiplinkan diri dan murid. Hal yang bisa saya kembangkan adalah melaksanakan hal-hal baik yang sudah dicontohkan oleh Bu Yuski sebagai pemateri. Terima kasih Bu Yuski. Terima kasih Bu Suli. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Eh, mungkin itu saja nggih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu
yang telah luangkan untuk bisa menghadiri diseminasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa memberikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu semua. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat bergerak. Semoga bisa memberikan kemanfaatan yang lebih banyak untuk murid-murid kita di sekolah. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kesediaannya. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak. Nggih, sebentar.